Berdasarkan data S&P Global Index Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur naik jadi 51,2 di Oktober dari 50,4 di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dari dalam negeri, aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan stabil di awal kuartal 4 2025. Berdasarkan data S&P Global Index Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur naik jadi 51,2 di Oktober dari 50,4 di bulan sebelumnya. Kenaikan ini memperpanjang tren pertumbuhan selama 3 bulan berturut-turut. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati mengatakan, lonjakan ini bersumber dari permintaan domestik, sementara permintaan ekspor justru menurun 2 bulan beruntun akibat lemahnya pasar global. Perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat, memberikan prospek positif di bulan-bulan mendatang. Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerja neraca perdagangan barang Indonesia di September 2025 masih mencatatkan surplus, mencapai 4,34 miliar dolar Amerika Serikat. Namun nilainya lebih rendah dari bulan sebelumnya di 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan beruntun. Sementara itu, BPS juga merilis data inflasi bulanan 0,28% month to month di Oktober 2025. Atau terjadi kenaikan IHK dari 108,74 di September 2025 menjadi 109,0 di Oktober 2025. Secara tahunan inflasi sebesar 2,86% year on year, dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 2,10% year to date. Berbagi sumber untuk ID Action. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana laju nilai tukar rupiah masih tertahan di perdagangan awal pekan, dibayangi penguatan signifikan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,13% di level 16.645 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di level 16.620 per dolar Amerika. Rupiah bergerak fluktuatif di tengah indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% di 99,802. Namun dalam sepekan, indeks dolar Amerika menguat di 1,01% di pekan lalu, tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Sementara dari sisi eksternal, pergerakan rupiah masih dibayangi penguatan dolar Amerika di tengah sentimen penutupan pemerintahan di Amerika Serikat yang masih berlanjut. Selain itu, rupiah dibayangi sinyal hawkish dari The Fed pasca pemangkasan suku bunga Oktober lalu. Terbaru, Presiden Fed Bank of Dallas, Lori Logan, menilai kemungkinan akan menganggap tepat untuk mempertahankan suku bunga di pertemuan berikutnya karena inflasi masih terlalu tinggi. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.663 rupiah, terhadap euro di 19.226 rupiah, kemudian pound sterling di 21.913 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 108,08 rupiah. Dan berikutnya mari kita coba lihat update pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,64% di level 61,37 dolar Amerika per barel. Nikel menguat di 0,11% di level 15.235 dolar Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 0,80% dan tampaknya sudah kembali di atas level 4.000-an, tepatnya 4.028 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,17% di level 4.207 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.
Ketopik pilihan pemirsa didorong saham-saham big cap termasuk saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan ditutup naik di 1,16% pada perdagangan sesi pertama Senin 3 November 2025. Terkait laju IHSG, tim riset Pintraco Sekuritas menyebutkan IHSG di awal November bergerak konsolidasi dengan fokus pelaku pasar pada rilis data ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat serta pengumuman review indeks MSCI di 5 November mendatang. Indeks harga saham gabungan mantap bergerak di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi 1 Senin 3 November 2025. Mengutip data IDX Mobile, IHSG menguat 1,16% ke level 8.258. 8 dari 11 indeks sektoral menjadi penopang laju IHSG. Sektor yang naik paling tinggi antara lain barang konsumer non-primer 2,08%, transportasi 1,95%, infrastruktur 1,82%, energi 1,16%, barang baku 0,97%, dan teknologi 0,52% serta keuangan 0,34%. 345 saham menguat, 288 saham melemah, dan 175 saham tidak berubah. Sejumlah saham-saham big caps termasuk saham konglomerasi terpantau menjadi pendorong utama IHSG di perdagangan sesi pertama. Saham grup Prajogo Pangestu memimpin penguatan, dengan saham brand naik 6,63%, saham BRPT naik 5,22%, saham Cuan naik 2,99%, dan saham CDIA naik 1,38%. Selain itu, saham ASI, BBCA, BBNI, dan BBRI juga kompak membukukan penguatan hingga akhir sesi pertama. Adapun hingga awal sesi kedua, saham-saham big caps juga terpantau masih terus melanjutkan penguatan. Terkait laju IHSG di awal November, tim riset Pintraco Sekuritas sebelumnya memperkirakan IHSG secara teknikal bergerak konsolidasi di kisaran 8.000 sampai 8.280. Pintraco Sekuritas menyebut pelaku pasar mencermati rilis data ekonomi selama pekan ini. Di antaranya data PMI manufaktur, neraca perdagangan, data inflasi, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025, hingga cadangan devisa. Selain itu, pelaku pasar bersikap wait and see terhadap pengumuman review indeks MSCI pada Rabu 5 November mendatang. Pelaku pasar juga mencermati beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat selama pekan ini di tengah masih berlangsungnya government shutdown. Pandangan senada terkait pergerakan IHSG juga disampaikan founder and CEO Finvestor Consulting, Fendi Susianto, yang menilai indeks harga saham gabungan masih memiliki ruang penguatan yang cukup besar, didukung oleh stabilitas makroekonomi dan fundamental domestik yang solid. Fendi menjelaskan valuasi IHSG saat ini masih tergolong undervalue berdasarkan metode discounted cash flow. Ia pun memperkirakan nilai intrinsik IHSG bisa mencapai level 8.470. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Keinformasi emiten PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan membukukan kinerja bervariasi di kuartal ketiga 2025. Perseroan mencatatkan penurunan laba bersih di 46,95% secara tahunan, sementara pendapatan perseroan meningkat signifikan di 45,88% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan membukukan laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 16,14 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Capaian tersebut merosot 46,95% secara tahunan dari laba bersih 30,44 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Sementara pendapatan perseroan mencapai 796,62 juta dolar Amerika, naik 45,88% secara tahunan dari capaian 546,06 juta dolar Amerika di kuartal 3 2024. Pendapatan perseroan berasal dari penjualan batu bara di 271,55 juta dolar Amerika, pendapatan dari konstruksi dan rekayasa 271,83 juta dolar Amerika, pendapatan dari penambangan 215,08 juta dolar Amerika, jasa di 30,38 juta dolar Amerika. EPCI minyak bumi dan gas lepas pantai 5,86 juta dolar Amerika dan lain-lain di 1,91 juta dolar Amerika. Pendapatan konsolidasi Petrindo Jaya Kreasi dengan nilai lebih dari 10% dari total pendapatan berasal dari BP Berau Ltd 127,46 juta dolar Amerika, PT Kideko Jaya Agung 80,99 juta, dan PT Freeport Indonesia 52,45 juta dolar Amerika.
Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan tercatat melonjak 62,96% secara tahunan dari 436,39 juta dolar Amerika menjadi 711,15 juta dolar Amerika. Sementara hingga 30 September 2025, perseroan membukukan total aset 2,39 miliar dolar Amerika, total liabilitas di 1,79 miliar dolar Amerika, dan total ekuitasnya 599,03 juta dolar Amerika. Sementara Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, Michael, mengatakan aset konsolidasi perseroan meningkat 34,84% secara tahunan dari 1,77 miliar pada 2024 disebabkan adanya peningkatan atas aset tetap sehubungan dengan peralatan tambang dan eksplorasi. Berbagai sumber IDX Channel.